Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 900. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Hubungan dengan Pri Guanceng dan ingin membantu istana Guanceng. Tetapi ada juga alasan penting lainnya. Saya hanya ingin menghancurkan rencana Yomi Mansion. Adapun batu 9 neter ini, Qin Chen tersenyum lagi. Karena batu 9 neter ini telah jatuh ke tangan lelaki tua ini. Secara alami, tidak ada lagi orang yang bernama Tua Neter di dunia ini. Apa? Begitu Qin Chen mengatakan ini, para penonton merasa ngeri. Dan Su Xiong dan yang lainnya semuanya menunjukkan rasa ngeri. Arti dari kata-kata Qin Chen tidak bisa lebih sederhana, yaitu Guru Suci Neter, Tua Neter dari Yomi Mansion sudah mati, dan kemungkinan besar dia telah mati di tangannya. Tuan Istana Guanceng memadatkan pandangannya, tetapi dia tidak menyangka Qin Chen akan begitu jujur. Dia menyipitkan matanya dan kemudian berkata, "Kakak Wudao, memang metode yang bagus. Apakah Anda tidak takut saya akan memberitahu Yomi Mansion tentang masalah ini?" Mendengar itu, Qin Chen menggelengkan kepalanya dengan ringan lalu berkata sambil tersenyum, "Tuan Istana Guanceng sedang bercanda. Jika Tuan Istana bersedia untuk bergabung dengan Yomi Mansion, maka mungkin Tuan Istana akan memberitahukan hal ini. Ini adalah salah satunya. Dan kedua, bahkan jika Tuan Istana Guanceng benar-benar memberitahu Yomi Mansion, lelaki tua ini tidak akan takut. Di Guang Yuetian ini tidak ada yang bisa menghentikan lelaki tua ini. Lelaki tua ini datang kali ini dengan tulus ingin berteman dengan Tuan Istana. Tetapi itu juga tergantung dengan Tuan Istana apakah Anda bersedia atau tidak," kata Qin Chen. Oh, tidak heran, penguasa Istana Guanceng itu tersenyum. "Kakak Wudao, jangan khawatir. Rumah Yomi Mansion berambisi untuk mendominasi alam langit timur. Tetapi penguasa istana ini tidak akan pernah menyerah." Tuan Istana Guanceng itu berkata dengan ringan, "Jika Anda melakukan hal ini hanya karena hal-hal itu dan juga hubungan lama dengan Pri Guanceng, mungkin saya akan sedikit tidak mempercayainya." Hahaha, Tuan Istana Guanceng sangat cepat menangkap sesuatu. "Baiklah, orang tua ini tidak akan menyembunyikannya," Qin Chen berkata dengan santai. Orang tua ini memilih Istana Guanceng karena 3 alasan. Pertama, setelah lelaki tua ini membunuh Tua Neter, lelaki tua ini menerima banyak informasi. "Saya khawatir Anda tidak tahu tentang Tuan Istana Guanceng. Seluruh 5 kekuatan di Guang Yuetian, selain Istana Guanceng dan Sekte Kematian, 3 kekuatan lainnya, Kota Bulan Merah, Pulau Raja Naga, dan Peng Huizhong, telah dikendalikan oleh Yomi Mansion." Apa? Mendengar itu, Tuan Istana Guanceng dan yang lainnya terkejut. Kecuali Istana Guanceng dan Sekte Kematian, 3 kekuatan lainnya semuanya telah dikendalikan oleh rumah Yomi Mansion. Berita ini sungguh luar biasa. Kedua, lelaki tua ini memiliki hubungan dengan Pri Guanceng, kata Qin Chen dengan ringan. Ketiga, Qin Chen berkata dengan cahaya ilahi di matanya, "Orang tua ini mendengar bahwa Anda memiliki kolam Dewa Bulan yang ditinggalkan oleh Tuan Yue di Istana Guanceng yang dapat mengolah tubuh Dewa Bulan. Jadi, saya ingin masuk. Apakah kamu ingin memasuki kolam Dewa Bulan dan memperbaiki tubuh Dewa Bulan?" Kata Tuan Istana Guanceng. Dia menunjukkan ekspresi terkejut. Pada saat ini dia benar-benar mempercayai tujuan Qin Chen. Kolam Dewa Bulan adalah tempat suci Istana Guanceng mereka. Itu adalah tempat retret dan penebusan dosa dari penguasa Yue tahun itu. Itu berisi kekuatan luar biasa dari Dewa Bulan. Bahkan seniman bela diri di tingkat tengah suci surgawi juga sangat bermanfaat. Itu bisa memadatkan hukum dan menggabungkan sumbernya. Namun, Qin Chen ingin memperbaiki tubuh Dewa Bulan. Tetapi, penguasa Istana Guanceng itu tidak bisa berkata apa-apa. Warisan tubuh dewa sangat sulit, bahkan dalam sejarah Istana Guancengnya. Kecuali Guru Suci Yue, hampir tidak ada yang bisa memperbaiki tubuh Dewa Bulan, bahkan dia sendiri. Namun Qin Chen saat ini sebenarnya ingin mengandalkan kolam dewa untuk berkultivasi. "Kakak Wudao, saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan berita itu. Memang ada kolam Dewa Bulan di Istana Guanceng saya.
dan itu juga bisa mengolah tubuh Dewa Bulan. Namun, tubuh Dewa Bulan adalah fisik yin. Dengan kekuatan kakak Wudao, jika Anda mengolah tubuh Dewa Bulan, maka tubuh ini adalah untuk... Tapi menurut saya itu normal, Anda dapat memperbaiki tubuh Dewa Bulan ini. Kata penguasa istana Guangcheng, dia hampir saja mengatakan bahwa tubuh Dewa Bulan hanya dapat diperbaiki oleh wanita, dan pria tidak dapat memperbaikinya. Namun nyatanya tidak ada batasan pada tubuh Dewa Bulan, nyatanya manusia juga bisa memperbaiki tubuh Dewa Bulan. Tetapi begitu rantainya berhasil diperbaiki, sulit untuk mengatakan akan jadi seperti apa. Semua orang tidak dapat membayangkan bahwa jika Qin Chen benar-benar memperbaiki rantai menjadi tubuh Dewa Bulan dan menjadi seorang lelaki tua mempesona yang memancarkan kekuatan cahaya bulan, itu akan membuat orang membayangkan kulit kepalanya mati rasa. Faktanya bahkan di istana Guangcheng hanya penguasa istana Guangcheng sendiri, Pri Guangcheng, Pri Chaiwei, dan orang suci lainnya yang memenuhi syarat untuk memasuki kolam Dewa Bulan untuk memperbaiki rantai, dan yang lainnya sama sekali tidak memenuhi syarat. Penguasa istana Guangcheng tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Nyatanya, lelaki tua ini memiliki kekuatan magis yang kekurangan kekuatan atribut yin. Oleh karena itu, lelaki tua ini harus berendam di kolam Dewa Bulan, kata Qin Chen. Mendengar itu, penguasa istana Guangcheng terdiam sesaat dan kemudian berkata, "Karena saudara Wudao mengatakan demikian, lupakan saja. Tuan istana ini dapat membuka warisan kolam Dewa Bulan untukmu sekali. Dalam hal ini, Pri Guangcheng, kamu bisa membawa saudara Wudao ke kolam Dewa Bulan," kata Tuan istana Guangcheng. Kolam Dewa Bulan yang terletak di tanah suci istana Guangcheng ternyata berada jauh di dalam gua. Di bawah kepemimpinan Tuan istana Guangcheng, mereka kemudian sampai di gua itu. Kemudian Tuan istana membuka batasan. Lalu Qin Chen juga Pri Guangcheng memasuki gua dalam sekejap. Su Xiong dan yang lainnya nampak menggelengkan kepalanya sedikit. Menurut mereka, apa yang akan ditanyakan Qin Chen kepada Tuan istana, namun tidak terduga, ternyata itu untuk memasuki kolam Dewa Bulan. Meskipun tempat ini misterius dan terlarang, tetapi hampir semua orang suci teratas istana Guangcheng telah memasukinya. Dalam sejarah, setidaknya 10.000 orang suci telah memasuki kolam Dewa Bulan. Namun, selain peningkatan kekuatan dan tingkat kultivasi, hampir tidak ada orang yang benar-benar mengolah tubuh Dewa Bulan. Bahkan Su Xiong dan para penatua dari tingkat guru suci di istana Guangcheng curiga bahwa tidak ada yang namanya tubuh Dewa Bulan di dunia ini. Ketika Qin Chen melangkah ke dalam gua, dia merasakan perasaan dingin dan menyegarkan. Sangat bagus. Kolam Dewa Bulan ini benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Ini adalah kekuatan yang paling dingin, kata Qin Chen. Kemudian Qin Chen mengangkat tangannya dan seketika Yu Qiansu muncul di sampingnya. "Chen Shao, ini kolam Dewa Bulan," kata Yu Qiansu. Dia kemudian merasakan kekuatan di sekitarnya dan seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman. Kekuatan gelasir tertinggi di tubuhnya juga perlahan berbalik dan mulai menelan kekuatan Dewa Bulan di sini. Tubuh tertingginya jelas sangat tertarik pada kekuatan di kolam Dewa Bulan. Dan sebelum mencapai kolam Dewa Bulan, kekuatan Dewa Bulan yang bergulir telah mengalir ke tubuhnya. "Chen Shao, bukankah Tuan istana Guangcheng akan menemukanku?" kata Yu Qiansu. Dia sedikit khawatir. "Tidak apa-apa, kolam Dewa Bulan ini sangat istimewa. Itu adalah tempat warisan. Tuan istana Guangcheng tidak masuk, maka dia tidak akan menemukanmu. Ayo pergi," kata Qin Chen seraya melangkah ke depan tanpa mengkhawatirkan bahaya apapun dan segera sampai di tempat yang luas. Di tempat yang luas ini, dindingnya bertatahkan batu kristal besar dan kecil, masing-masing memancarkan cahaya yang kuat seperti mata naga. Di tengah gua terdapat formasi aneh dengan segala jenis rune aneh dan teks kuno. Makna kuno semacam itu jelas telah dimiliki dengan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan di bawah formasi terdapat genangan air yang bergelombang, dan bergelombangnya seperti cahaya bulan. Ini kolam Dewa Bulan. Ketika Qin Chen, Pri Guangcheng, dan Yu Qiansu masuk ke dalamnya, jubah mereka menjadi transparan seolah-olah mereka telah ditembus oleh sinar bulan. Wajah Yu Qiansu tiba-tiba menjadi merah, karena di bawah sinar bulan ini, pakaiannya menjadi transparan. Dan bentuk cekung cembung di tubuhnya terlihat yang terlalu mempesona. Bukan hanya dia, tetapi Pri Guangcheng yang berjalan di depan, jubahnya juga berangsur-angsur menjadi transparan dan sosok anggunnya terlihat.
Namun Pri Guangcheng telah diperbudak oleh Qin Chen dan tentu saja dia akan mematuhi perintah Qin Chen tanpa rasa malu. Bahkan selama Qin Chen berbicara, Pri Guangcheng akan segera meletakkan sikap mulianya untuk melayani Qin Chen. Begitu Qin Chen dan mereka bertiga masuk, genangan cahaya bulan yang tak berujung melonjak. Terutama pada Yuqiansu banyak cahaya keluar dari tubuhnya, dan sejumlah besar kekuatan Dewa Bulan mengalir ke tubuhnya, meledakkan seluruh tubuhnya. Kolam Dewa Bulan saat ini sepertinya mendidih. "Ini Chen Shao," kata Yuqiansu, dia sedikit terkejut. "Jangan khawatir, ini adalah kekuatan gelasir berwarna yang tertinggi di tubuhmu. Melahap kekuatan Dewa Bulan," kata Qin Chen. Dia dapat merasakan bahwa kekuatan tertinggi gelasir berwarna Yuqiansu sangat kuat, jauh di atas energi kolam Dewa Bulan. Oleh karena itu, begitu Yuqiansu masuk, kekuatan Dewa Bulan di sini sepertinya memasuki tubuh Yuqiansu. Dan sebaliknya Pri Guangcheng, dia hanya bisa menyerap sebagian dari sisa kekuatan Yuqiansu. Pada saat ini aura besar juga naik pada Qin Chen dan kekuatan cahaya bulan yang tak terhitung jumlahnya mulai mengalir ke tubuhnya. Qin Chen memiliki buku asal-usul, mampu memadatkan banyak peradaban. Jadi kekuatan cahaya bulan ini juga dapat dengan mudah diserap dan ditelan olehnya, memperkuat kekuatan di tubuhnya. Kekuatan di kolam Dewa Bulan ini sangat kuat, itu ditinggalkan oleh Tuan Yue tahun itu. Meskipun Tuan Yue bukanlah ahli yang mulia, tetapi dia adalah guru suci tingkat atas yang sangat dekat dengan ranah yang mulia. Tentu saja warisan yang ditinggalkannya secara alami tidak biasa. Mereka bertiga kemudian duduk bersila dan kemudian semuanya menyerap kekuatan di kolam Dewa Bulan itu. Qin Chen menyerap kekuatan kolam Dewa Bulan ini untuk sementara waktu sebelum pada akhirnya dia tiba-tiba berdiri dan berhenti menyerap kekuatan Dewa Bulan ini. Ada desas-desus bahwa jika ingin memperbaiki rantai ke dalam tubuh Dewa Bulan, Anda harus mendapatkan Han Yueling. Dan Han Yueling ini tetap berada di kolam Dewa Bulan, kata Qin Chen. Dia berbisik, inilah yang dia pelajari dari ingatan guru suci Mei Tian. "Pri Guangcheng, berikan Han Yueling padaku," kata Qin Chen. Mendengar itu, Pri Guangcheng segera memutar sosoknya yang anggun dan mendatangi tubuh Qin Chen, menundukkan kepalanya dan menyerahkan Han Yueling. Boom! Di saat Han Yueling jatuh di tangan Qin Chen, tubuh Qin Chen tiba-tiba meledak menjadi kekuatan berkabut. Han Yueling ini telah disempurnakan oleh penguasa istana Guangcheng, meninggalkan jejak kekuatannya. Tetapi Qin Chen hanya menggunakan kekuatan asal untuk mengguncangnya dengan lembut dan kemudian mengendalikannya. Apa? Ketika Qin Chen mengendalikan sebagian dari kekuatan Han Yueling, dia segera merasakan bahwa kekuatan tak terlihat menyebar keluar dari Han Yueling. Dan formasi kuno juga nampak mulai mengganggu cahaya ilahi, dan cahaya bulan mulai menyebar dan menembus tubuh ketiga Qin Chen. "Oke," Qin Chen terkejut, "ini benar-benar ditembus," kata Qin Chen. "Terlihat seberkas cahaya menyinari. Anda akan merasa sedikit aneh pada tubuh Anda, seolah-olah sedang membersihkan kotoran." Situasi yang sama juga muncul pada tubuh Yuqiansu dan Pri Guangcheng. Pada saat ini Qin Chen dan ketiganya tidak hanya dalam kondisi fisik, tetapi Yuan Suci juga melonjak. Mereka tampaknya dipimpin oleh kekuatan di kolam Dewa Bulan, dan ini rasanya hampir sama seperti dibaptis di kolam roh ungu di tanah leluhur keluarga Ji. Boom! Di antara mereka, Yuqiansu menerima sinar bulan paling banyak di tubuhnya, dan tubuhnya secara bertahap memancarkan aura yang mengerikan. Seluruh sosok itu sepertinya berubah menjadi cahaya bulan, dan dia ingin berbaur ke dalam kehampaan menjadi sangat ilusi. "Tubuh Dewa Bulan," kata Qin Chen, dia sangat terkejut. Yuqiansu akhirnya sekarang terkondensasi menjadi tubuh Dewa Bulan dan berhasil memadatkan tubuh Dewa Bulan. Sepertinya tubuh Yuqiansu itu akan berubah menjadi cahaya bulan. Itu sangat mirip dengan inkarnasi guntur Qin Chen. Boom! Saya tidak tahu berapa lama sepotong batu giok berharga itu muncul di tubuh Yuqiansu. Itu adalah Han Yueling. Qin Chen terkejut. Ternyata Han Yueling ini bukanlah entitas, tetapi semacam kekuatan supernatural tertentu yang terintegrasi ke dalam kolam Dewa Bulan. Dan selama rantai itu dibudidayakan ke dalam tubuh Dewa Bulan, itu akan diringkas menjadi miliknya sendiri. Qin Chen dapat merasakan bahwa kekuatan di dalam tubuh Yuqiansu perlahan meningkat, bahkan melampaui dirinya menuju ke puncak tahap awal guru suci. Kali ini keuntungannya sangat luar biasa. Saat ini di luar kolam Dewa Bulan, penguasa istana Guangcheng dan yang lainnya telah kembali ke sini dan menunggu dengan tenang.
Dia telah mengetahui tentang beberapa rencana rumah Yumi Mansion dan hatinya menjadi semakin marah dan dingin. Tuan istana, kita terus menunggu seperti ini. Kapan mereka bertiga akan keluar? Tanya Su Xiong. Waktu keluar bervariasi, secara umum itu akan berakhir dalam 1 jam. Namun semakin tinggi talenta, semakin lama waktunya. Ini juga pertama kalinya penguasa istana ini mendapati ada orang yang bisa bertahan lama di dalam kolam Dewa Bulan. Kata penguasa istana Guangcheng, apa waktu yang lama? Bisakah Senior Wudao benar-benar memadatkan tubuh Dewa Bulan? Gumam Su Jisi, dia nampak tercengang. Su Xiong juga nampak tercengang. Dalam hidupnya dia belum pernah melihat ada orang yang bisa memadatkan tubuh Dewa Bulan. Lihat keluar. Pada saat ini Su Xiong tiba-tiba berteriak dan melihat 2 sosok terbang keluar dari gua. Itu adalah Pri Guangcheng dan Qin Chen. Keduanya kemudian dengan ringan mendarat di depan orang banyak. Mereka berdua mendarat dengan wajah yang santai tanpa ekspresi apapun. Saat ini penguasa istana Guangcheng dan Su Xiong tersenyum dan tidak peduli sama sekali. Karena mereka berdua yakin bahwa Qin Chen tidak mungkin memadatkan tubuh Dewa Bulan. Tuan istana, Senior Wudao berhasil memperbaiki rantai itu, kata Pri Guangcheng dengan tiba-tiba. Apa? Mendengar itu semua orang tercengang dan tidak mengerti untuk sementara waktu. Qin Chen kemudian tersenyum lalu berkata, bukankah ini yang disebut tubuh Dewa Bulan? Setelah mengatakan itu, tiba-tiba cahaya di tubuh Qin Chen mulai berkembang dan cahaya bulan muncul di sekujur tubuhnya. Dan tubuhnya berangsur-angsur menjadi transparan dan benar-benar indah. Di bawah penglihatan seperti ini, seluruh gua menunjukkan kecemerlangan. Diam, terdiam, keheningan total. Su Xiong dan penguasa istana Guangcheng nampak tercengang dan mulut mereka terbuka. Mereka berdua benar-benar tercengang, mereka berdua hampir menjadi gila. Mereka benar-benar tidak menyangka saudara Wudao bisa memadatkan tubuh Dewa Bulan. Kenapa? Apakah itu berlebihan? Kata Qin Chen, dia tersenyum sedikit. Saat ini segera semua orang bangun. Tetapi Su Xiong masih membuka mulutnya cukup lebar. Dia menggosok bola matanya. Dia takut bahwa dia sedang bermimpi. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tubuh Dewa Bulan yang tidak pernah berhasil diperbaiki oleh siapapun. Namun sekarang mereka tidak pernah menyangka bahwa itu akan berhasil diperbaiki oleh seorang pria. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.